Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ferdi Kurniawan. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah Sistem Logistik yang diampu oleh Dr. Insinyur Agus Purnomo, MTH MELT. Saya Iksan Ferdi Kurniawan dengan nomor induk 211230023. Tugasnya adalah terkait dengan vendor selection, weighted point evaluation method. Referensi data, assignments adalah PT Warna adalah manufaktur cat di Surabaya. Saat ini Departemen Procurement sedang menyeleksi vendor kaleng cat. Ada 3 kandidat yang mengajukan proposal, yaitu vendor A, B, dan C. Perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor dan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria serta bobot yang ditetapkan oleh perusahaan. Scoring yang digunakan adalah setiap expert adalah 5 itu oke, excellence, 4 itu good, 3 itu fair, 2 itu poor, 1 itu bad. Jelas skala Likert. Bagaimana menyeleksi best vendor dengan metode weighted point evaluation method dan tentukan siapa yang menjadi best vendor. Kriteria yang digunakan adalah yang pertama produk yang berisi quality, uniformity, price, warranty, dan packing. Yang kedua adalah company, yaitu financial strength, location, management, labor relation, dan capacity. Yang ketiga adalah services, delivery on time, reject amount, handling complaint, technical support, emergency support. Yang keempat adalah sales personnel, yaitu knowledge, sales call, dan sales service. Next, expert 1, pembobot datanya untuk expert 1 sampai dengan expert 3 menggunakan pembobot data yang sama. Top tier ada di pembobotan yang paling tinggi ada di bagian produk dan di bagian company, karena terkait dengan kualitas barang, dan yang kedua adalah terkait dengan pendanaan dari perusahaan itu sendiri, yaitu terkait dengan TOP. Nomor 2, setelah itu services, yaitu 25%, dan yang terakhir adalah sales personnel 15%. Pembobotan tertinggi untuk setiap subkriteria ada di quality, ya sebesar 10%, terus yang kedua adalah dari sisi harga sebesar 10%, yang terakhir adalah financial strength sebesar 10%. Sisanya in average rata-rata sama 5%, namun di bagian uniformity itu 3% dan di bagian packing 2%. Dari data tertampil, expert 1 terlihat memberikan beberapa informasi terkait dengan vendor A, di mana vendor A dapat memberikan dari sisi produk dan dari sisi company yang lebih bagus dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang lain. Untuk expert B agak sedikit berbeda dengan expert 2, agak sedikit berbeda dengan expert 1, di mana vendor B itu diberikan nilai yang lebih dibandingkan dengan expert 1. Mungkin expert 2 melihat bagaimana vendor B saat itu melakukan kolaborasi atau diskusi menjadi memiliki hasil yang lebih bagus dibandingkan vendor A, di mana dari sisi quality itu lebih tinggi, dari sisi price juga lebih bagus, dari sisi packing juga lebih bagus. Tapi kalau kita melihat dari expert 3, vendor A diberikan nilai yang lebih bagus. Nilai vendor A yang lebih bagus itu nilainya secara total adalah 3,67, agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan vendor B dengan nilai 3,55. 3,55. Kalau kita lihat ke belakang secara total, kesimpulannya adalah dari expert 1 tuh nilai vendor A sebesar 3,8, dengan vendor B 3,41, tidak begitu jauh dibandingkan dengan vendor C, mirip-mirip. Nilai selisihnya, sedangkan dari expert 2 itu 3,06, vendor C malah lebih rendah lagi 2,76, tapi vendor B memiliki nilai yang bagus yaitu 3,37. Lalu yang ketiga di bagian expert 3 itu dia menilai vendor A itu memiliki nilai yang lebih tinggi dari 3,72, sedangkan vendor B 3,55, vendor C dari 3,25. Sehingga dilihat secara total sebenarnya vendor A dan vendor B itu nilainya cukup tinggi di atas 10, sedangkan vendor C yang nilainya rendah di bawah 9. Sehingga disimpulkan bahwa vendor A adalah vendor yang terpilih dengan nilai sebesar 10,58, sedangkan vendor B adalah vendor cadangan dengan nilai 10,33 jika vendor A tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Demikian dari saya, terima kasih.